Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Chess Sakti TV bersama dengan saya Endar Sakti Lubis. Masih ingat janji saya di video kemarin kalau subscribe di channel Chess Sakti TV mencapai 1 juta, kita akan coba bertemu dengan Grandmaster kebanggaan kita, Grandmaster Utut Adianto, untuk bermain dan berlatih bersama dengan beliau. Jadi jangan lupa untuk terus klik subscribe pada channel Chess Sakti TV. Apabila subscriber sudah mencapai 1000, 10.000, 100.000 atau bahkan 1 juta, saya akan membagikan merchandise atau hadiah menarik bagi teman-teman pecinta catur. Jadi jangan lupa klik subscribe di channel Chess Sakti TV, tekan tanda lonceng di bawah videonya untuk memastikan teman-teman selalu mengikuti video dari kami. Baik, langsung saja kita mulai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah partai yang dimainkan antara Grandmaster Fabiano Caruana melawan Grandmaster Magnus Carlsen yang dimainkan di turnamen Isle of Man tahun 2017 yang baru saja berakhir, di mana Magnus Carlsen keluar sebagai juara. Partai yang dimainkan ini berasal dari babak ke-8, di mana setelah itu Magnus Carlsen memimpin sendirian sampai akhirnya keluar sebagai juara. Langsung saja, Fabiano Caruana memegang buah putih dan Carlsen memegang buah hitam. Caruana memulai dengan langkah E4, dibalas dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6. Biasanya selain A6, Carlsen memainkan langkah kuda F6. Tapi pada kesempatan ini dia memainkan langkah A6, yang berarti pembukaan Spanyol. Gajah A4, kuda F6, rokade, dibalas dengan B5, gajah B3, gajah C5. Selain gajah C5, bisa juga langkah gajah E7. Langsung kita lanjut dengan langkah C3 dari putih, D6, kemudian A4, benteng B8, menjurus ke variasi Archangels dari pembukaan Spanyol ini. Kemudian D4, gajah B6, Caruana melanjutkan dengan langkah A5. Apabila putih melanjutkan dengan langkah A kali B5, dibalas dengan A kali B5, kuda A3, rokade dari hitam, kuda kali B5, dilanjutkan dengan gajah G4, gajah C2, E kali D4, kuda B kali D4, kuda kali D4, C kali D4, gajah kali F3, dengan terpaksa putih melanjutkan dengan langkah G kali F3, kuda H5, raja H1, menteri F6, dilanjutkan dengan langkah gajah E3. Masih seimbang pada posisi ini. Kembali ke langkah yang dimainkan oleh Caruana, yaitu A5. Kita melanjutkan dengan langkah
gajah A7. Apabila pada posisi ini hitam melanjutkan dengan langkah kuda kali A5, maka putih melanjutkan dengan langkah benteng kali A5, gajah kali A5, D kali E5, kuda G4, gajah G5, F6, E kali F6, G kali F6, dan langkah gajah H4. Walaupun putih menukar bentengnya dengan kuda, tetapi putih mendapatkan kompensasi di mana dua gajahnya aktif dan sayap raja hitam terlihat terbuka. Kembali ke langkah gajah A7, putih melanjutkan dengan langkah H3 dibalas dengan rokade, gajah E3, benteng A8, benteng E1, H6, kuda BD2, benteng E8, dilanjutkan dengan langkah G4, langkah yang merupakan novelty dari Caruana. Biasanya pada posisi ini putih melanjutkan dengan langkah atau pada sebuah partai yang dimainkan antara Karyakin melawan Caruana, putih melanjutkan dengan langkah kuda F1 dibalas dengan E kali D4, C kali D4, benteng kali E4, kuda G3, benteng E7, menteri D2, menteri F8, benteng EB1, gajah D7, kuda H4, dan D5, seperti yang dimainkan pada partai Karyakin melawan Caruana di Rusia tahun 2013. Kembali ke langkah G4, kita melanjutkan dengan langkah menteri E7 dibalas dengan kuda F1, kuda D8, kuda G3, C5, menteri D2. Kemudian kita melanjutkan dengan langkah C4 yang cukup baik dari hitam, gajah C2, kuda H7, dilanjutkan dengan B4, C kali B3, langkah N pasang atau ang pasong, langkah potong, gajah kali B3, gajah E6, kemudian gajah C2. Kita melanjutkan dengan langkah benteng C8, gajah D3, kuda B7, benteng EC1, menteri D8 mengancam pion putih di petak A5. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah menteri B2. Selain langkah menteri B2, putih memiliki pilihan lain, yaitu D5, gajah kali E3, menteri kali E3, gajah D7, C4, kuda kali A5, C kali B5, benteng C1, benteng kali C1, A kali B5, kemudian putih melanjutkan dengan menteri A7, kuda B3, benteng B1, kuda C5, gajah kali B5,
Menteri B8, Menteri A5, kuda G5, kuda kali G5, H kali G5, benteng B4, dan putih masih memiliki kesempatan untuk mengungguli hitam walaupun keadaan buah masih seimbang. Kembali ke langkah Menteri B2, Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda kali A5, dibalas dengan kuda D2, D5, kemudian langkah benteng E1. Selain langkah benteng E1, putih bisa melanjutkan dengan langkah E kali D5, tetapi hitam melanjutkan dengan langkah gajah kali D5, kuda F5, G6, dibiarkan saja bidak H6-nya dipukul oleh kuda putih, raja G7, gajah F1, E kali D4, C kali D4, benteng kali C1, menteri kali C1, dan gajah B8. Ini hitam lebih baik dari putih karena hitam memiliki ancaman langkah menteri D6 dan mengancam petak H2 dari putih. Kembali ke langkah benteng E1, hitam melanjutkan dengan langkah gajah B8, E kali D5, gajah kali D5, kemudian putih melanjutkan dengan langkah gajah F5, benteng C6, menteri A3, kuda B7, benteng A D1, E kali D4, gajah kali D4, kuda G5 mengancam bidak di petak H3, C4, benteng kali E1 skak, benteng kali E1, dilanjutkan dengan langkah gajah E6. Apabila hitam memukul bidak di C4 dengan benteng, putih melanjutkan dengan langkah menteri E3, G6, putih melanjutkan dengan langkah gajah B2, G kali F5, menteri E8, skak, menteri kali E8, benteng kali E8, skak, raja H7, benteng H8 skak, raja G6, dan G kali F5 skakmat. Itu mengapa Magnus Carlsen melakukan langkah gajah E6 ketimbang memukul bidak di C4. Kemudian dalam posisi ini putih melanjutkan dengan langkah menteri E3. Apabila putih memukul gajah di E6, gajah di E6, kita melanjutkan dengan langkah benteng kali E6. Putih melanjutkan dengan langkah benteng kali E6, kuda kali E6, gajah E3, gajah kali G3, F kali G3, menteri C7 mengancam
bidak di C4 dan G3, raja F2, B kali C4, menteri kali A6, kemudian kita melanjutkan dengan langkah C3. Pada posisi ini hitam lebih baik. Kembali ke langkah menteri E3. Apakah teman-teman dapat menebak langkah berikutnya dari Carlsen? Ya, langkah yang sangat baik dari Carlsen yaitu gajah F4, memaksa putih menyerah dalam posisi ini. Apabila kita lanjutkan dengan langkah menteri kali F4 misalnya, putih melanjutkan dengan langkah kuda kali H3, skak, dan mendapatkan menteri putih di petak F4. Apabila setelah gajah F4 putih melanjutkan dengan langkah menteri C3, maka hitam melanjutkan dengan langkah gajah kali D2, menteri kali D2, menteri kali D4, menteri kali D4, dan langkah kuda F3, skak, kembali mendapatkan menteri putih di petak D4 dan unggul 1 perwira. Dengan kondisi seperti ini, Caruana memutuskan untuk menyerah. Dan setelah babak ke-8 ini, Magnus Carlsen memimpin sendirian. Dilanjutkan dengan babak ke-9 atau babak terakhir, Magnus Carlsen bermain remis melawan Hikaru Nakamura untuk mengunci gelar juara di turnamen Isle of Man 2017. Demikian video kita pada kesempatan ini. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe pada channel Trisakti TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Gen Sunasumus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.